Kita lanjut. Ayat ini kalau kita lihat pada arti mufradat, innama sesungguhnya, al-mu'minuna orang-orang yang beriman, ikhwatun bersaudara, fa'aslihu maka damaikanlah, atau sebab itu damaikanlah, atau dalam bahasa yang lain perbaikilah hubungan baina antara kedua akhwaikum saudaramu, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sekarang coba kita lihat pada makna secara mendalam. Kita lihat pada isi kandungannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu berisi kandungan yang pertama. Ayat ini memberi penegasan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara. Jadi kita ini sesama orang muslim adalah saudara, tidak bisa dipisahkan karena diikat oleh keimanan. Lalu yang kedua, kandungan yang kedua, jika ada di antara saudara yang berselisih atau bertengkar, hendaklah kita mendamaikan, jangan dibiarkan. Artinya sebagai sesama muslim kita punya kewajiban untuk mendamaikan atau menyatukan kembali teman-teman kita, saudara kita yang lagi sedang ada persoalan atau ada permusuhan. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk mendamaikan, jangan sampai persoalan teman kita menjadi berlarut-larut. Lalu yang ketiga, perintah untuk takut atau bertakwa kepada Allah agar kita mendapat rahmat atau kasih sayang. Dalam konteks ini, yang poin yang ketiga, seseorang itu kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka jadilah orang yang baik, orang yang amanah, suka menolong, mau membantu orang lain. Jika kalau ada temannya itu sedang tidak baik, ya kita bantu. Mereka tidak akur, ya kita bantu. Oleh karena itu mari kita damaikan kalau ada teman kita yang sedang bermusuhan. Kita lihat berikutnya. Lalu bagaimana dengan hadis? Pendalaman kepada ayat tersebut diperkuat dengan banyak hadis Nabi. Salah satunya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi demikian. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahdaluhu wa la yuslimu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan mendolimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Ini hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jadi inti dasarnya adalah sesama muslim itu adalah bersaudara. Coba kita lanjutkan. Ya, terkait dengan hadis tentang ukhuwah tadi, kita lihat
Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan. Pada hadis yang lain diberi penjelasan bahwa seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau kita gambarkan seperti satu bangunan, bangunan akan berdiri kokoh kalau antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Tidak bisa terlepas, karena kalau terlepas maka akan jatuh, akan ambruk. Demikian pula kita manusia, sesama muslim. Jika ada teman kita yang sedang sedih, ada yang sedang punya masalah, kita punya kewajiban untuk membantu agar persoalan yang dihadapi oleh teman atau saudara kita itu menjadi bisa terselesaikan, sehingga posisi orang mukmin, orang muslim itu menjadi kuat kembali. Apalagi kalau terjadi permusuhan. Oleh karena itu, jagalah persaudaraan di antara kita dengan cara saling membantu, saling menolong, saling mendamaikan satu dengan yang lain. Maka digambarkan seperti satu bangunan. Ya, yang berikutnya. Yang kedua, perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan terasa demam. Gambaran ini bisa kita lihat bahwa kalau tubuh kita sakit, yang merasakan sakit tidak hanya pada tubuh tapi seluruh unsur akan merasakan. Kita lapar, maka ketika kita lapar, yang terasa perut sakit itu perutnya. Tapi pada saat untuk memenuhi kebutuhan perutnya supaya kenyang, dia membutuhkan bantuan yang lain. Tangannya ikut bergerak, mulutnya ikut memakan, mengunyah, kemudian kita makan, lalu kita akan merasa kenyang. Kita merasa sakit, katakanlah tangan kita luka. Yang merasakan sakit itu tidak hanya pada tangan, mulut juga akan merasakan, anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan. Ini gambaran perumpamaan orang saling menyayangi, saling mencintai, digambarkan seperti satu tubuh. Kita ingin berjalan, kita membutuhkan kaki untuk melangkah. Kita ingin makan, menyangga tubuh kita, kaki juga ikut terlibat. Demikian pula seterusnya. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghargai satu sama lain, bahwa kita ini satu anggota, satu tubuh. Hendaknya kita saling menjaga dan saling menghargai. Terus, bagaimana dengan kandungan dalil tentang perilaku mujahadah, an-nafas, husnudzan dan ukhuwah? Kita lihat kepada yang khusus, pada yang ukhuwah atau persaudaraan. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Berisi perintah bertakwa kepada Allah dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama mukmin. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan atau menjaga ukhuwah. Kita lihat yang lain coba. Ini kita kaitkan dengan yang ayat 12 coba. Perintah Allah kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing atau ghibah. Kenapa ini kita kaitkan? Karena munculnya permusuhan, perdebatan itu lebih banyak